Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Kamis 9 Desember 2021, pekan kedua masa Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak orang yang berpandangan bahwa uang dan harta adalah segalanya. Karena itu, orang mulai mengalihkan tujuan hidupnya, yakni untuk memiliki uang dan harta sebanyak-banyaknya. Semua jalan dan cara ditempuh, asal bisa bikin kaya. Namun, orang seringkali lupa bahwa kekayaan tak pernah membuat orang puas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal berbeda justru dialami oleh mereka yang mengandalkan Allah dalam hidupnya. Bagi mereka, Tuhanlah segalanya. Hidup meskipun serba berkekurangan, tetapi akan dijalankan dengan penuh sukacita. Orang tidak takut menghadapi masa depan yang belum jelas. Orang percaya bahwa Allah yang diandalkannya tentu akan menolong. Allah mungkin tidak akan memberi secara berkelimpahan, tetapi akan memberikan segala sesuatu berkecukupan. Orang juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan dirinya dalam menghadapi kesulitan maupun perjuangan hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berharap dengan menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup ini, semoga kelak kita mendapat bagian dalam kerajaan surga dan memandang pencipta kita dalam kemuliaannya. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Inilah pesan yang sangat kuat bahwa Allah akan menolong dan tidak akan meninggalkan umatnya. Ia berjanji bahwa umatnya tidak akan kehausan. Sungai-sungai akan mengalirkan air. Mata air akan bermunculan di tengah daratan. Padang gurun akan menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Inilah jaminannya kepada umat yang membuka diri untuk mendengarnya. Kuasanya sedemikian besar, melampaui kekuatan manusia dan alam. Jaminan seperti ini tidak selalu mudah kita mengerti, terutama ketika kita kehilangan seseorang yang dicintai, atau pekerjaan, atau rumah, atau tabungan, atau ketika kita tidak mempunyai makanan dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
rasanya lebih mudah bagi kita untuk lebih berfokus pada kesusahan, duka nestapa, ketidaknyamanan hidup, dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi daripada mendengarkan janji-janji Allah dan berharap pada jaminannya. Kita juga bisa menjadi putus asa menyaksikan situasi masyarakat yang penuh kemiskinan, ketidakadilan, keserakahan, kekejaman, kekerasan, penipuan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menuntut kita masing-masing untuk menjadi seorang Yohanes Pembaptis. Ia hanya meminta kepada kita untuk mengambil langkah-langkah kecil setiap hari sebagai tanggapan kita terhadap segala karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Selagi kita melakukannya setiap hari, maka kita akan mencapai tujuan Allah, dan hidup kita pun akan mempunyai pengaruh yang tidak dapat disangkal atas gereja dan di tengah dunia di sekitar kita. Tidak apa-apa apabila kita tidak pernah dapat mencapai prestasi sehebat Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kuat kuasa yang besar dalam upaya kita mencapai hal-hal kecil, karena didorong oleh cinta kasih kita kepada Yesus. Niat-niat Allah dapat dicapai apabila kita memberitakan sabdanya, apabila kita mengasihi seperti Dia meminta agar kita mengasihi. Kuat kuasanya yang aktif melalui diri kita dapat mengubah dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Advent ini dapat merupakan saat-saat pembaharuan dan kedekatan dengan kehadiran Allah bagi kita dan keluarga kita, juga bagi lingkungan dan komunitas-komunitas kita. Marilah kita memohon kepadanya untuk memenuhi diri kita dengan Roh Kudus-Nya, seperti Dia memenuhi diri Yohanes Pembaptis. Marilah kita membenamkan diri kita dalam Kristus dan dalam sabdanya. Masa Advent ini mengajak kita untuk meningkatkan iman dan pengharapan kita bahwa atas caranya sendiri Allah akan menolong dan tidak akan meninggalkan kita. Kita diajak untuk mendengarkan suaranya dengan iman. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, gerakkanlah hati kami untuk menyiapkan jalan bagi putra-Mu yang tunggal. Semoga berkat kedatangannya kami dapat mengabdi kepadamu dengan hati yang murni. Ya Tuhan, berbelas kasihlah terhadap kami yang lemah dan kecil ini dengan anugerah-Mu yang besar, supaya kami mendapat bagian dalam kebahagiaan kekal di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.